Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dr. Yulia Sofiatin SPPD dan Dr. Laila Sakilah SPDVE selaku dokter penguji serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8.1 akan menyampaikan hasil community project yang telah dilakukan di daerah binaan kami yaitu Klinik Dr. T. Sugiarto. Berikut merupakan anggota kelompok kami dengan Dr. Jihan Konita Salsabila sebagai perseptor pembimbing lapangan. Selanjutnya di samping ini merupakan konsep map yang telah kami susun yang akan disampaikan pada presentasi ini. Terkait profil klinik, Klinik Dr. T. Sugiarto didirikan oleh Dr. T. Sugiarto SPKKLP sejak tahun 2018. Klinik ini merupakan fasilitas tingkat pertama bagi masyarakat Banjar yang menyediakan berbagai pelayanan, mencakup pelayanan poli umum, pelayanan poli gigi, fisioterapi, serta jejaring farmasi dan bidang yang terintegrasi. Kota Banjar sendiri merupakan kota dengan jumlah penduduk 207,51 ribu jiwa yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjar, Purwaharja, Pataruman, dan Langansari. Beberapa permasalahan yang kami temukan di klinik pertama Dr. T. Sugiarto, kami identifikasi menggunakan WHO Building Blocks of Health System. Permasalahan yang kami temukan diantaranya mengenai pelayanan kesehatan, yakni screening TBC-DM pada klinik Dr. Timbul tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, pemeriksaan screening awal tidak dilakukan secara lengkap seperti tinggi badan, lingkar pinggang, suhu, laju respirasi, dan tidak dilakukan, dan pengukuran tekanan darah tidak sesuai standar. Adapun mengenai sistem informasi kesehatan, sistem pencatatan medis pasien bersifat digital, sementara koneksi internet klinik dan perangkat kurang baik. Permasalahan-permasalahan tersebut nantinya dianalisis menggunakan metode USG. Dari hasil analisis metode USG didapatkan bahwa masalah screening TBC-DM pada klinik Dr. T. Sugiarto tidak berjalan dengan maksimal, dengan skor 13. Oleh karena itu, permasalahan ini nantinya akan dianalisis kembali menggunakan metode Fishbone dan nantinya akan didiskusikan bersama perseptor dan kepala klinik. Selanjutnya adalah gambaran faktor risiko penyebab masalah yang dianalisis dengan diagram Fishbone. Diagram ini menjabarkan aspek-aspek sumber daya manusia, yaitu belum adanya formulir screening DM tertulis yang lebih aksesibel bagi pasien, lalu aspek metode, yaitu screening DM pada TBC sulit dilakukan ketika pasien berobat, yaitu aspek man atau manusia, yaitu kurangnya SDM di klinik sebagai pelaksana screening, lalu aspek dari mesin, yaitu klinik belum memiliki alat diagnosis TBC, lalu dari aspek money, yaitu tidak adanya insentif bagi pelaksana screening, dan aspek market, yaitu pasien DM seringkali tidak mengetahui risiko TB, dan stigma sosial terhadap pasien TBC menghambat pasien untuk ingin melakukan screening. Alternatif solusi pada masalah didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk efektivitas dan efisiensi yang mencakup tingkat keparahan masalah atau magnitude, urgensi solusi atau importance, kesesuaian solusi atau vulnerability, dan biaya yang diperlukan atau cost. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus MIVC, yaitu magnitude dikali importance dikali vulnerability, dan dibagi cost untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa aspek metode menunjukkan skor MIVC tertinggi, sehingga kami memilih aspek tersebut sebagai fokus kami. Dalam proyek komunitas kami, pengangkatan isu screening tuberkulosis pada pasien diabetes mellitus yang belum maksimal dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit metabolik yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut International Diabetes Federation, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita pada tahun 2021 dan diprediksikan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Beban kesehatan yang ditimbulkan oleh diabetes tidak hanya berdampak pada pengelolaan penyakit itu sendiri, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kondisi kesehatan lain yang serius. Penurunan sistem imun yang disebabkan oleh diabetes membuat penderitanya lebih rentan terhadap infeksi tuberkulosis. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan diabetes mellitus memiliki risiko 4 kali lipat lebih tinggi untuk terinfeksi tuberkulosis dibandingkan populasi normal. Data SITB cohort pada tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 39.000 kasus tuberkulosis pada penyandang diabetes mellitus di Indonesia.
Selain itu, diabetes mellitus juga termasuk dalam kategori 10 penyakit terbanyak yang tercatat di klinik Dr. T. Sugiharto. Hal ini menegaskan bahwa diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam kaitannya dengan risiko tuberkulosis. Untuk menanggulangi beban penyakit yang besar ini, Indonesia sendiri memiliki program screening TB khusus penyandang DM. Alur kegiatan screening diawali dengan wawancara terkait faktor risiko serta tanda dan gejala TBC kepada seluruh pasien DM. Pasien terduga TB dari hasil wawancara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak untuk didiagnosis oleh dokter di FKTP atau FKTL. Di tahun 2024 ini, target screening TBC pada DM di Indonesia yaitu sebanyak 40%. Namun, hingga November 2024, data di klinik Dr. T. Sugiharto menunjukkan bahwa hanya 1,74% pasien DM yang telah menjalani screening TB. Angka ini masih jauh di bawah target nasional, yang menunjukkan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan cakupan screening TB pada pasien DM di klinik ini. Berikut adalah kegiatan community project kami, yaitu Sinergi TB, screening terintegrasi TBC pada penyandang DM di kelompok pronalis klinik Dr. Timbul Sugiharto. Adapun tujuan dari Sinergi TB adalah mengintegrasikan screening TBC pada kelompok pronalis DM sebagai upaya untuk memperluas cakupan screening TBC pada DM di klinik Dr. Timbul Sugiharto. Selanjutnya, berikut adalah rangkaian pelaksanaan sinergi TB yang dilaksanakan screening awal dari pemeriksaan antropometri, tensi, gula darah puasa yang dilakukan oleh dokter muda FK4 dan perawat. Selanjutnya, bagi pasien yang sudah melaksanakan pemeriksaan awal, dipersilakan untuk sarapan. Selanjutnya, edukasi dan mengisi screening TBC DM bersama-sama, di mana yang dipandu oleh dokter muda FK4 agar menghindari mispersepsi. Selanjutnya, dilaksanakan senam bersama, dan ketika pasien senam, kami, dokter muda FK4, merekap formulir screening ke web SITB dan menandakan pasien yang terduga TBC. Selanjutnya, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan, di mana pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan dilakukan oleh dokter muda FK4 bagi yang memiliki gejala positif akan diarahkan untuk mengumpulkan dahak di ruangan tertutup. Selanjutnya, pengumpulan spesimen dahak, dan di mana spesimen dahak ini nantinya akan dikirim ke Puskesmas Tangan Sari 2 yang berjarak 20 menit dari klinik. Berikut adalah materi edukasi yang dibawakan sewaktu prolanis. Yang pertama, terdapat pengertian diabetes dan TBC. Yang kedua, penularan dan gejala TBC. Yang ketiga, mengapa TBC dan DM dapat terjadi bersamaan. Dan keempat, pentingnya mengetahui TBC pada DM. Yang terakhir, bagaimana pasien DM dapat terhindar dari TBC. Berikut adalah indikator keberhasilan community project ini, di mana yang pertama, terdapat sebanyak 40% atau 70 orang pasien DM di klinik Dr. Timbul Sugiharto yang di-screening TBC. Berdasarkan perhitungan, target nasional screening TBC pada tahun 2024 yakni 40%, dengan dikalikan pasien DM di klinik Dr. Timbul Sugiharto pada tahun 2024 yakni sebanyak 174 orang. Yang kedua, terdapat peningkatan sebesar 23 kali lipat cakupan screening TBC sebelumnya pada DM di klinik Dr. Timbul Sugiharto melalui kegiatan prolanis, berdasarkan perhitungan target jumlah peserta yang hadir yakni 70 orang dibagi 3. Yang ketiga, pada kegiatan prolanis DM, 100% dari pasien yang terduga memiliki gejala positif dicek sputum. Hasil kegiatan screening yang kami lakukan pada 22 pasien DM didapatkan 3 orang yang memiliki tanda atau gejala positif. Kemudian, meskipun hanya 22 orang yang mengikuti kegiatan screening ini dan masih belum mencukupi target, yaitu sebesar 70 orang atau 40%, nampak adanya peningkatan angka screening pasien DM melalui kegiatan prolanis dibandingkan dengan bulan November 2024 yang hanya sebesar 3 orang yang dilakukan screening. Untuk hasil dari kegiatan ini, terdapat 22 peserta yang hadir dari total 174 orang yang terdaftar sebagai pasien diabetes mellitus di klinik Dr. Timbul Sugiharto dengan karakteristik peserta dalam rentang usia 49-83 tahun dengan rata-rata usia 66 tahun. Kemudian peserta yang hadir sebanyak 16 orang yang berjenis kelamin perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki. Berikut ini merupakan ketercapaian indikator keberhasilan kami, di mana 1 dari 3 indikator keberhasilan tersebut tercapai. Adapun indikator keberhasilan yang tidak tercapai adalah poin 1 dan 2. Poin 1, yaitu poin indikator keberhasilan pertama, tidak tercapai karena hanya terdapat 12,6% pasien yang hadir pada acara, sementara kami menargetkan 40% pasien hadir.
Poin yang kedua itu tidak tercapai karena peningkatan cakupan screening hanya mencapai sebesar 8 kali lipat, sementara kami menargetkan mencapai 23 kali lipat dibandingkan screening harian. Kegiatan Sinergi TB telah berjalan dengan baik. Hasil-hasil yang telah disampaikan sebelumnya membuktikan bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan deteksi kasus secara lebih efektif. Adanya indikator yang belum tercapai bisa kami manfaatkan sebagai ruang untuk perbaikan. Di antaranya, menyarankan agar program Sinergi TB dimulai sejak awal tahun, mendaftarkan pasien DM yang belum tergabung dalam Prolanis, mengoptimalkan partisipasi pasien dalam kegiatan Prolanis melalui sosialisasi aktif, serta tetap melanjutkan screening harian bagi pasien yang tidak dapat menghadiri kegiatan Prolanis. Kami juga akan berkoordinasi dengan kelompok mahasiswa periode selanjutnya untuk meneruskan Sinergi TB sehingga dapat menjadi proyek yang sustain dan bisa terus dikembangkan. Selanjutnya kami persembahkan video after movie kegiatan Sinergi TB. Selamat menyaksikan.